قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين رضي الله عنكم. فالواجب عليك أيها المؤمن أن تعلم وتعتقد أن الله تعالى هو الذي يهدي ويضل ويشقي ويسعد ويقرب ويبعد ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويضر وينفع. Maka setelah engkau mengetahui tentang pentingnya ridha terhadap takdir dan ketentuan Allah, fal wajibu alaika, maka yang wajib atasmu, ayyuhal mu'min, wahai orang yang beriman. Beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengajak kita sebagai orang yang beriman untuk melaksanakan kewajiban ini. Apa? Anta'lama, bahwa engkau mengetahui, wa ta'taqida, dan engkau meyakini, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala huwallazi yahdi, dialah zat yang maha memberikan petunjuk, wa yudhillu, dan ia pula yang menyesatkan. Jika kita diperintahkan untuk mengajak orang berbuat baik, mengajak orang untuk melakukan ketaatan, itu hanya sebatas ikhtiar dari kita sebagai hamba. Selanjutnya mengenai dia yang diajak itu mau menurut ajakan kita atau tidak, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in 'alaika illal balagh. Kamu, kata Allah taala berfirman kepada Nabi, tugasmu adalah al-balagh, menyampaikan saja. Adapun huda, petunjuk, itu Allah Subhanahu wa taala yang berwenang. Jadi kita hanya menyampaikan kepada orang. Ketika kita melihat saudara kita sedang melakukan maksiat, kita kasih tahu bahwa itu haram, itu tidak boleh dilakukan. Itu tugas kita memang. Mengenai dia mau menurut atau tidak, serahkan kepada Allah. Kalau dia menurut, alhamdulillah. Kalau tidak, berarti Allah belum menghendaki hidayah kepada orang itu. Dan kita tetap terus mengajak kepada kebaikan. Karena itu tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mewarisi titah dari beliau. In 'alaika illal balagh. Jadi begitu. Kita tidak bisa memaksakan orang supaya mau mengikut kebenaran. Karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Qul innal huda hudallah. Katakan hidayah itu milik Allah, hudallah, hidayahnya Allah. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, ya ibadi kullukum dhalluna illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian itu semuanya tersesat, kata Allah. Illa man hadaituh, kecuali orang yang aku beri petunjuk kepadanya. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kepada saya. Ahdikum, saya pasti akan berikan petunjuk kepadamu. Kita kalau bukan karena hidayah Allah, semuanya tersesat. Maka dari itu mintalah petunjuk kepada Allah. Makanya di dalam setiap salat 5 waktu diwajibkan kita membaca suratul Fatihah di setiap rakaatnya. Di dalam suratul Fatihah itu ada doa ihdinas siratal mustaqim. Minta selalu diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala menuju jalan yang lurus, yang diridhoinya. Begitu. Karena huda, hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhillu, dan ia pula yang menyesatkan. Man yahdihillahu falah mudhillalah wa may yudlil falah hadiyalah. Orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan orang itu. Siapapun
manusia, jin, semuanya yang terdahulu dan yang kemudian berkumpul dalam satu barisan ingin menyesatkan orang yang diberi hidayah oleh Allah, tidak akan pernah bisa sesat. Nah, di dalam Al-Quran juga disebutkan, la yadurrukum man dhalla idah inih tadaitum. Inih tadaitum. La yadurrukum man dhalla inih tadaitum. Tidak akan mempengaruhi kalian orang-orang yang sesat itu, ini tadaitum, jika kalian sudah mendapat hidayah. Orang kalau sudah mendapat hidayah dari Allah, hatinya itu kayak lautan. Garam tidak akan menambah rasa asin. Madu tidak akan merubahnya menjadi manis. Cuka tidak akan merubahnya menjadi kecut. Warna tidak akan merubahnya yang biru menjadi kuning, coklat atau lain-lain. Karena apa? Lautan, samudra. Itulah hidayah. Kalau sudah dapat hidayah dari Allah, siapapun yang ingin menyesatkan tidak akan pernah bisa. La yadurrukum man dhalla in ihtadaitum. Wa yudil, sebaliknya, orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sanggup memberikan petunjuk kepadanya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan orang yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada siapapun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Guru mana saja, habib manapun, bahkan nabi sekalipun tidak akan bisa memberinya petunjuk jika ia memang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu Abu Jahal? Tahu Abu Lahab? Paman Nabi sendiri, saudara ayah Nabi, Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Itu yang berusaha untuk memberikan hidayah kepadanya, tidak tanggung-tanggung lagi. Langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulu para nabi dan para rasul. Tapi Allah menghendaki mereka tetap dalam kesesatannya, dalam kekufurannya sampai mati dalam keadaan kafir. Itu Nabi sedih. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyunya, firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Tidak usah sedih. Saya tahu engkau cinta kepada pamanmu. Tahu, saya tahu itu, kata Allah Ta'ala. Tapi engkau tidak punya wewenang untuk memberikan hidayah. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah jualah yang memberikan petunjuk kepada yang dikehendakinya. Abu Bakar orang lain. Abu Bakar bukan keluargamu, tapi dia mendapat hidayah dari Allah sehingga dia menjadi orang yang terdekat denganmu. Sayyidina Abu Bakar ketika mendapat hidayah dari Allah, banyak orang-orang kafir yang ingin menyesatkan beliau. Masih ingat peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Nabi setelah sampai kembali ke kota Mekah menyampaikan pengalamannya di dalam Isra dan Mi'raj, berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj menembus 7 lapis langit, Sidratul Muntaha sampai Mustawa. Semua mendustakan, semua mengatakan Nabi Muhammad gila. Lalu mereka berusaha mempengaruhi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq agar ikut-ikutan mendustakan Nabi Muhammad, agar tidak mau lagi mendekati Nabi Muhammad, agar tidak mau lagi mengikuti agama Nabi Muhammad. Tapi apa yang terjadi? Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar ketika orang-orang itu berdatangan kepadanya dan mengatakan bahwasanya sahabatmu Muhammad telah gila, sudah gila. Waqad za'ama annahu usriya bihi al-barihata minal masjidil haram ilal masjidil aqsa thumma urija bihi ila samawat ila sab'i samawat hatta balaga sidratal muntaha wal mustawa. Gila sahabatmu. Dia beranggapan masa tadi malam hanya dalam waktu yang singkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita aja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 2 bulan baru nyampe. Udah gitu menembus 7 lapis langit lagi katanya, sampai Sidratul Muntaha, sampai Mustawa. Apakah itu gila, wahai Abu Bakar?
Udah, jangan ikuti lagi. Karena sahabatmu sekarang sedang tidak waras. Oh, digitukan Sayyidina Abu Bakar. Tapi la yadurrukum man dhalla in ihtadaitum. Tidak akan bisa mempengaruhi kalian orang yang sesat itu jika kalian sudah dapat petunjuk. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? La in qala dzalika Muhammad fa ana usaddiquhu. Jika yang mengatakannya adalah memang betul Muhammad, saya percaya. Wa inni usaddiquhu ala ab'ada min dzalik. Saya percaya jika yang mengatakan itu wahai Muhammad lebih jauh daripada itu. Kalau cuma khabarul ardi, berita bumi saja, ya saya percaya. Jangankan berita bumi, khabarus sama, berita langit saja saya percaya. Berita langit yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saya percaya, apalagi cuma berita bumi. Itu semua orang-orang yang ingin mengajak Sayyidina Abu Bakar kufur, sesat, mereka kembali bubar ke rumah masing-masing dalam keadaan hampa, tidak berhasil. Itulah keimanan, itulah hidayah. Jika sudah melekat di hati, laksana samudra, tidak akan pernah berubah warnanya, walaupun warna-warni mencoba untuk merubahnya. Tidak akan pernah berubah rasanya, walaupun macam-macam bentuk rasa dilarutkan di tengah-tengahnya, tetap rasanya begitu, tidak akan berubah. Hidayah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Sebaiknya orang yang disesatkan Allah tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Itu sampai Sayyidina Abu Bakar pernah mengatakan, beliau meratapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi la islamu Abi Lahabin ahabbu min islami Abi Quhafah, ahabbu ilayya min islami Abi Quhafah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Demi Allah, seandainya Abu Lahab masuk Islam, itu lebih aku sukai daripada Abu Quhafah. Siapa Abu Quhafah? Ayahnya sendiri, ayah Sayyidina Abu Bakar. Islamnya Abu Lahab itu lebih aku sukai daripada Islamnya ayahku, kata Sayyidina Abu Bakar. Loh kok bisa? Karena Islamnya Abu Lahab itu akan membahagiakan hati Rasulullah SAW. Sementara Islamnya Abu Quhafah, ayahku, hanya aku yang gembira. Dan kegembiraan Rasulullah itu yang aku utamakan ketimbang kegembiraanku pribadi. Segitu cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW. Andai kata bisa dipilih antara Abu Quhafah ayahku dan antara Abu Lahab masuk Islam, aku memilih Abu Lahab aja yang masuk Islam. Karena itu akan membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Makanya para sahabat itu sering mengatakan kepada Nabi, bi abi anta wa ummi, bi abi anta wa ummi, demi ayahku, demi ibuku engkau wahai Rasulullah, ayah ibuku tebusannya ya Rasulullah. Begitu para sahabat itu kalau ingin meyakinkan perkataannya, mereka membawa-bawa nama orang tua. Ayah ibuku rela jadi tebusannya untukmu ya Rasulullah. Begitu. Semua ingin membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang membahagiakan beliau, dan beliau bahagia dengan berkat kita insyaallah. Apalagi ini di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 hari yang lalu rasanya masih teringat dan terbayang ulun ziarah ke kota Al-Madinatul Munawwarah. Ini hari kelima setelah pulang dari umroh ini, hari ini. Oh, hari ke-6. Sekitar 10 hari yang lalu lah. Masih terbayang diingatan. Kita salam kepada Nabi, dan kita juga sampaikan salam dari jamaah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itu dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pian yang belum pernah melangkahkan kaki untuk berziarah ke sana, Allah panggil bisa sampai ke sana bersama-sama insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa yashqi wa yus'id, dan ia yang membuat orang sengsara, wa yus'id, dan ia pula yang membuat orang bahagia. Allah yang membuat mereka celaka, Allah yang membuat mereka beruntung. Wa yuqarribu, dan ia pula yang membuat orang-orang dekat di sisinya. Wa yub'idu, dan ia pula yang membuat orang-orang jauh daripada sisinya.
Kita sebenarnya sembahyang, baca Quran itu wasilah. Wasilah untuk taqarrub ilallah, untuk bisa dekat kepada Allah. Yang mendekatkan kita pada hakikatnya ya Allah. Bukan sholat kita itu, bukan bacaan Quran kita itu, bukan zikir kita itu perantara saja. Ibarat kata kita itu mengemis kepada Allah supaya didekatkan di sisinya. Dengan cara apa? Berzikir tadi. Dengan cara apa? Sholat tadi. Supaya Allah berbelas kasih kepada kita, lalu ia dekatkan kita di sisinya. Jadi yang maha mendekatkan pada hakikatnya itu bukan amalan kita, tetapi murni Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tapi jangan salah, kalau kayak gitu saya nggak usah beramal lagi. Bukan, justru amal itu wujud rasa harapan yang besar dari seorang hamba untuk bisa dekat di sisinya. Lalu Allah nanti akan berbelas kasihan kepada kita sehingga kita akan didekatkan di sisinya. Kita kalau lagi sedang memegang ikan, iya, kucing itu langsung mendekat aja di kaki kita. Dia gesek-gesekan badannya ke kaki kita. Apa karena kucing sayang dengan kita, ingin bermanja-manja dengan kita? Bukan, karena ikan yang ada di tangan kamu itu. Maksudnya kasih saya ikan itu, gitu. Nah, kita bermanja-manja dengan Allah melalui salat, melalui puasa, melalui qiraatul Quran, melalui zikir, yaitu supaya rahmatnya itu dicurahkan kepada kita, lalu kita didekatkan di sisinya. Ya kayak kucing lah mengharap ikan dari seseorang yang sedang membawa ikan. Itu tamsil, perumpamaan. Nah kalau seandainya kucingnya berdiam-diam aja, orang berjalan kada tahu orang tadi, kada dapat iwaknya. Coba kalau didatanginya terus, nah ambil, nah ambil. Pernah kayak gitu nggak? Lagi makan, kucing ke situ diiringinya, ke sini diiringinya, akhirnya apa? Pian bari kada? Bari akhirnya. Kasih akhirnya. Waduh, nggak tenang saya emang. Udah ambil, udah, hus. Kasih kan. Nah kita jangan bosan kayak kucing juga. Terus mengemis kepada Allah melalui salat, melalui qiyamul lail, melalui baca Quran, melalui zikir. Biar Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, belas kasihnya untuk kita. Itu harapan kita di balik salat. Makanya Nabi pernah bersabda, ma minkum min ahadin yunajjihi amaluh. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang diselamatkan oleh amalnya. Amal kita, ya Rasulullah, tidak bisa menyelamatkan kita. Iya, kata Nabi. Akhirnya mereka bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga begitu ya Rasulullah? Wala ana, iya saya juga begitu. Amal saya tidak bisa menyelamatkan saya, kata Nabi. Apalagi amal kita yang gak ada apa-apanya. Kalau amal Nabi pasti diterima. Kalau amal kita masih tanda tanya antara diterima dan ditolak. Nabi mengatakan wala ana illa, tapi ada pengecualian di sini. Apa kata Nabi? An yataghammadani Allahu minhu birahmah. Kecuali Allah limpahkan, Allah curahkan kepada saya dengan rahmatnya. Wah, Nabi itu rahmat begungan sudah, rahmatan lil alamin. Ada yang salah paham. Kalau amal ibadah tidak bisa menyelamatkan seseorang, kalau gitu nggak usah lagi sudah ibadah, nggak usah lagi dah, nggak bisa menyelamatkan juga. Salah. Nah terus apa untungnya? Apa faidahnya? Faidahnya adalah dengan sholat rahmat tadi akan kamu dapat, dengan zikir rahmat tadi akan kamu dapat, dan dengan puasa serta bentuk-bentuk ketaatan lainnya rahmat tadi akan kamu dapat, dan dengan rahmat inilah kamu akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Udkhulul jannata birahmati, kata Allah, masuklah kalian ke dalam surga dengan rahmatku. La bi'amalikum, la bi'amalikum, bukan dengan amal kalian, bukan, dengan rahmatku. Jadi amal itu perantara untuk bisa mendatangkan rahmat Allah. Itu. Jadi jangan berharap bisa selamat dengan amal kita yang serba sedikit ini dan tidak ketahuan diterima atau tidaknya. Majhul. Jangan i'timad, jangan bersandar dengan amal. Bersandarlah dengan rahmat Allah. Ya Allah, saya sekarang hari Rabu sore sholat asar berjamaah di Masjid Al-Muhajirin,
Lalu kemudian hamba menghadiri majelis ta'lim di dalamnya dengan duduk niat iktikaf. Ini saya hamba lakukan ya Allah karena ingin rahmat pian. Selesai. Ingin rahmat dari Allah. Kalau rahmat sudah dapat, surga. Udkhulul jannata birahmati, kata Allah. Masuk kalian dalam surga dengan rahmatku, bukan dengan amal kalian. Jadi jangan ditinggalkan, jangan salah memahami hadis. Ini kada buku guruan membaca buku terjemahan lalu memahami seorang, oh ternyata amal ibadah kita ini karena kau menyelamatkan kita lah. Mungkin itu sia-sia ya dah, para ya dah sembahyang, enggak usah lagi dah. Kamu sih memahami dengan otakmu sendiri, tidak berguru. Baca hadis terjemahannya tapi tidak ada guru yang mengajarinya, sesat akhirnya. Naudzubillah min dzalik. Padahal faidah dari amal itu walaupun ya secara langsung tidak bisa menyelamatkan kita dari azab Allah, tapi ia menjadi perantara untuk mengundang datangnya rahmat Allah. Nah, rahmat Allah inilah yang kelak akan menyelamatkan kita daripada siksanya. Wa yu'ti wa yamna', dan ia yang maha memberi, wa yamna'u, dan ia pula yang maha menghalangi. Setiap selesai sholat kita baca Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Doa kita kan itu setelah sholat 5 waktu, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu dibaca sekedar diucapkan oleh lisan saja atau dipahami? Jangan-jangan baca wirid seperti ini sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya, kayak burung tiung aja. Assalamualaikum katanya, tapi dia nggak tahu apa artinya assalamualaikum. Makanya dibaca dengan penuh tadabbur. Allahumma la mani'a lima a'tait, ya Allah tidak ada yang menghalangi bagi apa yang engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'at, dan tidak ada yang dapat memberikan bagi apa yang engkau halangi. Wala radda lima qadait, dan tidak ada yang bisa menolak apa yang engkau tentukan, engkau putuskan, yang engkau takdirkan. Udah, kita khusyuk aja baca wirid setelah sholat ini, kuat iman kita. Baru selesai sholat baca wirid ini dengan khusyuk, sudah kuat iman kita. Belum lagi dengan cara-cara yang lain. Asal ditadabburi, jangan hanya diucapkan oleh lisan tapi tidak melampaui tenggorokan sampai muntung aja hilang. Usahakan melampaui tenggorokan sampai masuk ke dalam hatimu. Resapi, tadabburi. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la radda lima qadait. Ini tauhid, ini ridho, di situ letaknya maqam ridho. Wa yakhfidu wa yarfa'u, dan ia pula yang maha merendahkan. Orang yang diinginkan oleh Allah menjadi hina, dia pasti akan hina, tidak ada yang bisa memuliakannya. Wa yarfa'u, dan ia pula yang meninggikan. Orang yang dikehendaki Allah menjadi tinggi dan mulia, tidak ada yang bisa merendahkannya, menghinakannya. Begitu. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Yang menginginkan kehormatan, maka kehormatan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang dikehendaki Allah mulia, tidak ada yang bisa menghinakan. Yang dikehendaki Allah taala hina, tidak ada yang bisa memuliakan. Begitu. Wa yarfa wa yadurru wa yanfa'u, dan ia pula yang memudaratkan, membahayakan seseorang. Wa yanfa'u, dan ia pula yang memberikan manfaat kepada seseorang. Bukan makhluk. Pisau tidak akan bisa memutuskan sesuatu kalau bukan karena izin Allah. Api tidak akan bisa membakar sesuatu kalau bukan dengan izin Allah. Betapa banyak pedang-pedang yang tidak bisa melukai seseorang karena Allah tidak mengizinkannya. Di zaman Nabi Daud, besi tidak ada yang bisa melukai tubuh Nabi Daud.
Di zaman Nabi Ibrahim, api tidak bisa membakar Nabi Ibrahim. Karena yang membakar pada hakikatnya, yang memotong dan melukai pada hakikatnya, bukan api, bukan pisau, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ombak tidak akan bisa menyerang kapal hingga karam kalau bukan dari Allah, kalau bukan karena izin Allah. Badai bisa bergerak, bisa menghantam kapal, itu izin Allah itu. Kalau kita sadar akan yang demikian, kita tidak akan pernah i'tirad sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ini Imam Haddad ingin menyadarkan kita bahwa semuanya itu datang dari Allah. Mudarat, manfaat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Obat bisa menyembuhkan kita bukan karena kehebatan obat, tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengizinkan penyakit itu hilang dari tubuh kita. Buktinya banyak orang yang sakit kepala minum obat kepala nggak sembuh-sembuh. Dari sini kamu tahu bahwa yang menyembuhkan bukan obat. Tapi dulu waktu saya minum obat itu sembuh. Dulu yang menyembuhkan kamu bukan obat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang buktinya obat yang dulu kamu minum membuat kamu sembuh tidak bisa menyembuhkan kamu. Padahal obatnya itu juga, penyakitnya itu juga, dan kamunya orangnya itu juga. Kemarin sembuh, sekarang tidak, obatnya itu juga. Kok bisa? Supaya kamu tahu bahwa yang menyembuhkan bukan obat. Yang memberikan manfaat untuk kita bukan obat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Dalam sebuah riwayat disebutkan, pernah suatu saat Nabi Allah Musa alaihi salam, beliau mengalami sakit gigi. Karena beliau adalah kalimullah, bisa berbicara dengan Allah, dia langsung mengadukan kepada Allah. Ya Allah, dia Nabi Musa ini kalau mengadu langsung kepada Allah. Tawakalnya kuat ya. Kalau kita kan curhat sama manusia terus, nggak pernah curhat sama Allah. Ya Allah, saya sakit gigi, sampai sakit gigi ngadunya sama Allah. Akhirnya Allah wahyukan kepada Nabi Musa. Wahai Musa, di depan kamu itu ada idkhir. Ada idkhir, apa tuh? Rumput. Ada tumbuhan seperti rumput, kamu kunyah dengan gigimu yang sakit, kamu akan sembuh. Akhirnya apa? Nabi Musa keluar dari rumah, ada pohon idkhir itu, diambil daunnya, dikunyah sama Nabi Musa, langsung sembuh sakit giginya. Beberapa tahun kemudian sakit gigi lagi. Gak usah minta sama Allah dah, ada aja rumput idkhir di depan rumah, diambil, dikunyah sama Nabi Musa, tambah sakit giginya. Akhirnya ngelapor kepada Allah, kembalinya kepada Allah Ta'ala juga akhirnya. Akhirnya, ya Allah, ini gigi saya semakin membengkak. Dulu engkau perintahkan saya untuk mengunyah rumput yang ada di depan rumah itu. Saya kunyah, sembuh. Ini sekarang bukan malah sembuh, tambah bengkak. Akhirnya diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa. Wahai Musa, dulu itu kamu mengunyahnya atas perintahku, tapi kali ini kamu mengunyahnya atas kemauanmu sendiri, yang nggak bisa sembuh. Karena yang maha menyembuhkan, yang maha memberikan manfaat, Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan rumput itu. Baru Nabi Musa sadar. Ini pelajaran, tambah kuat tauhid Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kita ini harus belajar terus setiap hari, harus belajar dari hidup, belajar dari pengalaman. Dulu saya sembuh minum obat itu, sekarang kok nggak sembuh lagi, penyakitnya sama, obatnya sama, orangnya saya juga. Sadarilah bahwa yang menyembuhkan pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan obat itu. Huwallazi yud'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ini Nabi Ibrahim kuat sekali tauhidnya. Huwallazi yud'imuni wa yasqin. Dia yang memberiku makan dan dia Allah yang memberiku minum. Bukan air, bukan nasi yang mengenyangkan perutku. Allah pada hakikatnya. Dia yang beriku makan, dia yang beriku minum. Wa idza maridtu, dan apabila aku sakit, fahuwa yashfin, maka ialah yang menyembuhkan aku, bukan obat, bukan tabib, dokter atau mantri. Itu semua hanya perantara. Bukan berarti enggak usah berobat lagi, enggak, tetap berobat. Tetap kita mengambil perantara, tetapi kita meyakini kesembuhan yang kita terima itu datangnya dari Allah, bukan dari perantara tadi. Itu hanya sekedar ikhtiar saja.